الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومدد كلماتك. أما بعد إخواني رحمكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Saya ingin memulai pembicaraan ini dengan salawat karena disambut dengan salawat tadi. Salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang tafsirnya wallahu a'lam bimuradi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan seluruh malaikatnya tanpa kecuali wa malaikatahu yusallun senantiasa dan selalu bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian turun titah kepada orang-orang yang beriman, para hambanya yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi, mintalah kepada Allah untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad. Sallu alaihi, kalian bersalawatlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasallimu taslima. Para ulama membawakan dua arti wasallimu taslima. Artinya berserah dirilah dengan seluruhnya. Minat taslim. Wasallimu taslima. Sebagian lagi menafsirkan wasallimu dan ucapkanlah salam dengan sebenar-benar salam yang sempurna. Para ulama mutaqaddimin menafsirkan wasallimu taslima, yaitu dan berserah diri kepada beliau, taat dengan penuh, dengan sepenuh hati, dengan sepasrah-pasrahnya, serahkan diri dengan sepasrah-pasrahnya. Wasallimu taslima, kalau memang berarti salam, wasallimu salama. Itu dua arti yang semuanya memiliki jalurnya sendiri. Kita mengetahui bahwa siapa yang bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW akan memperoleh salawat dari Allah 10 kali. Jangan lagi 10, satu kali saja sudah untung dunia akhirat, karena ini salawat bukan daripada makhluk tapi daripada Khaliq. Ganjarannya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semua salam dan salawat kita itu disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimanapun kita berada. Inna salatakum tu'radu alaihi. Sahabat bertanya, bagaimana ya Rasulullah waqad arimta, kalau kau sudah meninggal? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, Inna Allah Subhanahu wa taala harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya. Allah mengharamkan kepada bumi untuk memakan jasad para nabi. Artinya para nabi tetap mereka hidup, dan khususnya Nabi Muhammad SAW dengan banyaknya yang bersalawat, artinya beliau hidup dan bisa menjawab. Bahkan dalam satu riwayat, inna a'mal ummati tu'rad alaihi, seluruh amal umatku dilaporkan kepadaku. Fa in wajadtu khairan hamidullah, kalau aku mendapatkan baik aku bersyukur kepada Allah. Tapi kalau aku mendapatkan lain daripada itu, maka aku mohon kepada Allah ampunan bagi mereka. Artinya setiap hari kita dimohonkan ampun oleh Nabi Muhammad SAW, bukan oleh seorang abu atau walid atau wali, tapi oleh Sayyidil Mursalin. Selalu Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita disebabkan permohonan Nabi Muhammad kepada kita. Tidur kita, jalan kita,
bengongnya kalau bahasa Melayunya, kalau sini melamunnya kita, itu pun diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala karena permohonan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita bersalawat itu seperti kalau sekarang alat WhatsApp, ya, kita mengirim salam, assalamu alayka ya Rasulullah, assalatu wassalamu alayka ya Nabi Allah, langsung mendapat jawaban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harus yakin karena yang berbicara adalah Nabi Muhammad alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Beliau berbicara dengan wahyu. Jadi apa yang beliau ucapkan harus kita ambil dengan yakin. Sekarang kita mengucapkan assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad, disampaikan di sana dan dilaporkan nama fulan bin fulannya, bukan hanya kelompoknya, fulan bin fulan. Yusuf bin Zaid mengucapkan salawat dan salam kepadamu ya Rasulullah, maka Rasulullah menjawab dengan salamnya. Salawat kepada Nabi Muhammad SAW dimanapun dianjurkan, kapanpun dianjurkan, sebab salawat bagian daripada zikir. Karena bagian daripada zikir, maka dengan duduk, tidur, jalan, semuanya sama waktu. Kalau ada orang mengatakan tidak boleh waktu ini, tidak boleh waktu ini, dia tidak tahu bahwa salawat adalah paling afdolnya zikir. Sebab dengan salawat kita memperoleh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti riwayat salah seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada riwayat daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, juga yang lainnya, ya Rasulullah, aku banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku ingin bersalawat kepadamu. Berapa persen yang aku khususkan untuk salawat kepadamu? Apakah sepertiga hari? Rasulullah menjawab, baik sepertiga hari. Kalau kau tambahkan, engkau akan, maka itu lebih baik. Kalau begitu setengah hari, setengah waktu, artinya seluruh waktuku dalam wiridan itu, dalam zikir kita ini, separuh daripada zikirku itu aku khususkan untuk engkau ya Rasulullah. Baik, tapi kalau kau tambahkan lebih baik. Kalau begitu 2/3 waktuku seluruhnya untuk salawat kepada engkau. Baik, kalau kau tambahkan lebih baik. Kalau begitu ya Rasulullah, semua wiridku, zikirku aku khususkan hanya untuk engkau ya Rasulullah. Kalau demikian, yughfar hammuk wa tughfar dhanbuk. Yughfar hammuk wa yughfar dhanbuk. Kalau begitu, semua kesulitanmu akan diangkat oleh Allah dan dosa-dosamu akan diampuni oleh Allah. Dari semenjak itulah sahabat seluruh waktunya atau mayoritas waktunya semuanya hanya untuk salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan berarti wiridan yang lain tidak digunakan. Jadi kalau kita sekarang wiridan setelah salat, astagfirullah 3 kali, la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa ala kulli syai'in qadir 10 kali, kemudian membaca ayat kursi atau membaca yang lainnya, suratul ikhlas, al-falaq, an-nas, yang dibacakan oleh Nabi Muhammad setiap kali sholat. Ketika ada seorang Yahudi berusaha menyihir beliau dan tidak mempan, lalu diberitahukan oleh Allah melalui Jibril, ada usaha orang Yahudi itu meletakkan umbul-umbul seperti boneka, diletakkan di satu tempat, diperiksa, ternyata itu usaha orang Yahudi ingin menyihir Nabi Muhammad, tapi tidak mempan. Bagaimana mempan? Kalau Nabi Muhammad selalu dan senantiasa setiap detik bersama Allah Subhanahu wa taala. Orang yang lalai bisa masuk, tapi orang yang tidak lalai tidak mungkin bisa masuk. Membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian meniupkan ke tangannya dan diusapkan seluruh tubuhnya. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala yang kemudian sebab turunnya ayat Al-Falaq dan An-Nas ditambah dengan surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad sampai kepada An-Nas 3 kali. Setelahnya diusapkan. Kalau kita punya anak bagaimana? Kita bacakan dan usapkan, tiupkan dan usapkan kepada anak kita yang masih kecil untuk menjaga mereka daripada ainin wa hasidin wa syaitan, daripada mata dan orang-orang hasud dan juga gangguan daripada setan. Ikhwani rahimakumullah, salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, banyak kali cerita orang-orang soleh
yang menggambarkan tentang keagungan salawat. Saya akan bercerita salah seorang pengikut salafi. Pengikut salafi ini, dia kalau bisa lihat di YouTube, Syekh Al-Maghamisi, dia cerita sendiri. Saya waktu itu dioperasi. Ketika dioperasi selesai, saya sudah pasrah kepada Allah. Selesailah operasi. Kemudian saya istirahat di ruang saya. Tiba-tiba ada suster memeriksa saya, lalu dengan cepat beralih keluar melaporkan kepada salah seorang dokter yang memang menangani saya. Lalu dokter itu datang dan melihat catatannya, memanggil teman-teman yang lain 3 orang, dan semuanya mengatakan, maaf ya Syekh, kita harus mengulang operasi Anda. Pertama, saya tawakal kepada Allah. Yang kedua, khawatir operasi lagi. Ya sudah, dia pun mengatakan, saya ada rasa takut. Lalu saya mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dalam keadaan demikian, tiba-tiba suster yang tidak menggunakan pakai jilbab di sana di luar, suster itu mengatakan, dan dia muslimah, ya Syekh, jangan lupa salawat, semuanya akan mudah. Salli ala Nabi, salawat kepada Nabi Muhammad. Dia baru ingat ketika dia baca syahadat, dia mengatakan, ketika saya ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu muhammadar rasulullah, itu alat tidak bergerak. Ketika itu pasti suster itu mengingatkan saya salawat, seketika saya salawat, dan itu alat bergerak langsung. Dan datang lagi dokter 3 itu, ternyata Syekh tidak perlu dioperasi lagi. Ini kenapa bisa bergerak, kenapa? Dari situ saya nggak pernah meninggalkan salawat kepada Rasulullah SAW. Cerita bukan orang sunni, bukan orang yang tadinya jauh daripada salawat. Mulai dari detik itu dia selalu bersalawat. Lihat di YouTube Syekh Al-Maghamisi ketika dioperasi, ceritanya sendiri, bukan mengarang-arang. Keagungan salat banyak sekali. Ada cerita yang lain. Ketika di Libanon ada upacara maulid, mereka kalau di kita pakai petasannya. Suka pakai petasan? Kurang. Di sana karena petasan nggak ada, pakai pistol dengan AK, jadi seperti petasan. Tiba-tiba ada peluru yang nyasar ke salah satu tetangga, anaknya terkena bagian dekat kepalanya, lehernya. Akhirnya mereka melarikan anak itu ke rumah sakit, diperiksa di rumah sakit, ternyata harus dipindahkan ke kota. Ini ibunya berlari mendengar itu ke rumah sakit dan mengatakan, mana Muhammad itu? Mereka merayakan maulid engkau dan mereka membunuh anak saya. Mana Muhammad? Teriak-teriak dia. Ini cerita nyata ini. Dibawa ke rumah sakit, ternyata dipindahkan ke kota. Mereka sudah tidak mampu. Anaknya sudah terbujur 1 hari, 2 hari, seminggu, dan tidak dapat bergerak. Para dokter mengatakan sudah angkat tangan. Ditutuplah pintunya. Sang ibu dalam keadaan istirahat, kemudian ingin menjenguk anaknya. Tiba-tiba anaknya bangun, sudah nggak sadar bangun. Ibu tutup pintu, ibu tutup pintu. Ibunya kaget, kok bisa bicara dan bangun? Tutup pintu, nanti itu orang keluar lagi. Dia tadi ingin menyentuh saya. Siapa? Anakku nggak ada orang. Siapa? Itu Nabi Muhammad, katanya, datang menyentuhku. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi. Kadang kita harus memerlukan bukti untuk menunjukkan Nabi Muhammad itu ada di hadapan kita. Para dokter datang kaget dengan demikian. Anak itu selalu mengatakan, itu Nabi Muhammad. Mana, jangan biarkan keluar, itu Nabi Muhammad. Bangun dan seperti semula. Ibunya syahadat. Dia nangis menyalahkan Nabi Muhammad. Mana Muhammad? Datang. Para dokter semuanya masuk Islam. Semua di rumah sakit masuk Islam semuanya. Kejadian yang nyata di hadapan mereka, Nabi Muhammad datang ke rumah sakit itu. Kita Muslim jarang kita merasa yakin dengan apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW.
Ya ikhwani rahimakumullah, Nabi Muhammad SAW ada bersama kita. Kemarin saya berbicara di masjid, saya akan ulang. Seorang anak mengatakan, wahai ayah, aku mendengar dari ibu engkau mengadani telinga kanan dan qomat telinga kiri. Yang nyuruh ayah siapa? Nabi Muhammad SAW. Ayah, ketika engkau mencukur rambutku dan menimbang dengan emas, kemudian dengan timbangan itu disedekahkan, yang nyuruh siapa? Nabi Muhammad SAW. Wahai ayah, ketika aku kecil engkau kemudian memotongkan kambing akikah, yang nyuruh siapa? Nabi Muhammad SAW. Yang menyunat aku, yang nyuruh siapa? Nabi Muhammad SAW. Jadi ternyata ayah itu hanya wakil, hanya menjalankan perintah Nabi Muhammad. Iya anakku, yang mengurusmu adalah Nabi Muhammad, kita hanya sebagai perantara. Kalau seandainya diwujudkan, Nabi Muhammad ada di samping ayahnya. Wahai umatku, kau potongkan rambut, kau ada di sebelah kanannya, kau potongkan kambing untuk dia, kau sunat dia. Baik ya Rasulullah, baik ya Rasulullah. Hanya dengan perantara guru, kiai, walid dan abu, maka kita lupa kepada yang memerintahkan pertama siapa, yaitu Nabi Muhammad SAW. Bahkan tidur pun kita disertai oleh Nabi Muhammad. Anaknya bertanya, ayah, kenapa kau berdoa sebelum tidur, lalu setelah tidur pun bangun membaca doa? Pasti ini perintah Nabi Muhammad. Iya anakku. Ketika masuk ke tandas, ke WC, ke kamar mandi, kaki kiri, kaki kanan sambil berdoa setelahnya, pasti ini perintah Nabi Muhammad. Iya anakku. Di kamar mandi pun kita diajarkan 60 adab masuk kamar mandi oleh Nabi Muhammad SAW. Apalagi dalam sholatnya. Jadi Nabi Muhammad ada di rumah. Baik ketika anak berhadapan dengan ibu, kalau bertanya siapa memerintahkan, ternyata yang nyuruh itu bukan Abu, bukan Walid. Asalnya Nabi Muhammad. Si ibu tadinya cintanya kepada Abu dan Walid. Ternyata setelah diketahui yang memerintahkan semua ini anak berakhlak kepada dia, beradab kepada dia, membantu dia, semuanya karena perintah Nabi Muhammad, maka idola sang ibu semuanya ada Nabi Muhammad. Ya Allah, kapan saya bertemu dengan Nabi Muhammad? Mudah. Mintalah kepada Allah selalu untuk melihat Nabi kita, Nabi Muhammad dalam mimpi. Nabi Muhammad berkata, man ra'ani fil manam faqad ra'ani haqqan. Wa fi riwayah man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqظah. Siapa yang melihatku dalam mimpi, maka dia benar-benar telah melihatku, bukan khayalan. Lianna syaitan la yatamatsala bi, karena syaitan tidak mungkin dapat menyerupai aku. Mintalah kepada Allah, bukan hanya bertemu dengan Abu atau wali, dengan para wali, tapi dengan Sayyidul Mursalin. Dibuka pintunya, ada kuncinya. Kenapa kita nggak buka kuncinya? Minta kuncinya. Setiap sedekah, ya Allah berikan saya mimpi Nabi Muhammad. Setiap istri membantu suaminya, ya Allah karena ingin melihat Nabi Muhammad. Kenapa kau baru-baru sekali ini masak yang indah? Karena ingin Nabi Muhammad melihat. Suaminya, kenapa kau memberikan lebih? Karena ingin melihat Nabi Muhammad. Semuanya intinya ingin melihat Nabi Muhammad, yang dinyatakan dalam hadis, man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqظah. Yang melihatku dalam tidur nanti di akhirat akan bertemu denganku. Nggak semua orang bisa bertemu. Dan dikatakan aqrabukum ilayya manzilatan aktsarukum alayya salatan. Paling dekat kalian di sisiku nanti di hari kiamat yang paling banyak salawat kepadaku. Sallu ala nabi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Saya selingi dengan salawatnya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari fadu'ai wa imtihali. شاهد لي بافتقاري صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Anak yang tadi bertanya kepada ayahnya, ayah,
Ada satu perkara yang aku merasa heran. Banyak orang ketika minum dan makan hanya bismillah diucapkan. Baca bismillah hukumnya sunnah nggak? Baca bismillah hukumnya? Kalau saya bilang wajib, pasti dibilang bid'ah ya. Kalau diartikan bismillah minta tolong kepada Allah, minta keberkahan, minta penyertaan, alba lil musahabah wal isti'anah wa tabarruk. Kira-kira kalau ada orang sebelah kita, kamu tidak perlu minta tolong kepada Allah ketika minum air. Kamu tidak perlu minta tolong kepada Allah ketika makan. Kamu tidak perlu minta tolong kepada Allah ketika bekerja. Sunnah. Kira-kira bahaya nggak artinya itu? Bahaya nggak? Bahaya. Jadi walaupun sunnah jangan pernah ditinggalkan. Dikatakan sunnah rahmat bagi kalian, bukan bagi kita, bukan sebagai satu ancaman. Jadi Allah memberikan satu kemudahan. Kau tidak minta tolong kepadaku dalam minum pun nggak apa-apa, tapi jangan lupa kau dapat minum karena aku. Jadi si hamba tidak pernah meninggalkan bismillah sambil mengatakan, ya Allah dengan namamu yang maha pengasih maha penyayang, aku minum rizkimu ya Allah, ampuni aku. Bismillahnya pun dia berbicara dengan Allah. Si anak tadi ketika masuk kamar mandi dan sebagainya, dia mengatakan ada hal yang aneh, wahai ayah. Orang-orang ketika minum dengan bismillah saja tanpa salawat, tapi aku melihat engkau dengan salawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kenapa? Ayahnya menjawab, demikian anakku. Ketika aku menyentuh dengan tangan kanan, aku ingat perintah Nabi Muhammad, diperintahkan untuk minum dengan tangan kanan. Ini pikiran saya ada dalam benak saya sosok Nabi Muhammad. Ketika ingin minum karena panas, ingin ditiupkan, lupa sayanya. Nabi Muhammad tidak boleh meniup apa itu makanan atau minuman yang panas, tapi dikipasi dengan yang lain. Ya, ketika ingin minum sekaligus, saya ingat Nabi Muhammad mengatakan jangan minum sekaligus, tapi dengan bertahap minumnya. Dan setelah minum saya mengucapkan alhamdulillah, saya ingat yang memerintahkanlah Nabi Muhammad. Ketika dalam pikiran saya ada sosok Nabi Muhammad yang memerintahkan ini, saya teringat dengan satu hadis. Man dzukirtu indahu falam yusalli al bakhil, man dzukirtu indahu falam yusalli alaihi. Orang yang pelit itu yang diingatkan tentang aku, dia tidak salawat kepada aku. Jadi ketika aku minum dengan bismillah, aku teringat Nabi Muhammad, aku salawat. Aku tidak ingin dianggap oleh Nabi Muhammad sebagai orang yang bakhil. Sebab yang mengajarkan kebaikan ketika minum adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi kira-kira kalau pulang ke rumah minum pakai bismillah, salawatnya kira-kira. Yang ingat pasti salawat, yang tidak ingat bismillahirrahmanirrahim. Bahkan yang ketika minum pun tanpa ada komunikasi hatinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Bismillah hanya membaca, tidak meminta. Bismillahnya ketika minum hanya membaca, tidak disertai minta keberkahan, pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim, hatinya berbicara kepada Allah. Ya Allah dengan namamu, bismillahirrahmanirrahim, asyrab ni'amak abdukal asi, yashrab ni'amak ighfirli. Ya Allah dengan namamu yang maha pengasih maha penyayang, hambamu ingin minum rizkimu, hambamu yang banyak maksiat ingin minum rizkimu, ampuni aku ya Allah. Dalam riwayat Nabi Musa berbicara kepada Allah, ya Allah, saya melihat di suhuf ada sekelompok umat, mereka itu diampuni dosanya olehmu hanya karena makan dan minum. Siapa mereka ya Allah? Mereka umat Muhammad. Sallu ala nabi, Allahumma salli alaihi wa ala alihi. Ya Allah, bagaimana kau ampuni dosa mereka hanya karena makan dan minum? Mereka tidak minum, tidak makan kecuali mengucapkan namaku, dan setelah makan minum dia memujiku. Aku ampuni dosa mereka karena itu. Subhanallah. Ya Allah, jadikanlah untuk umatku ya Allah. Wahai Musa, itu untuk umat Muhammad. Makan minumnya pun kita diampuni dosanya oleh Allah. Subhanallah. Dalam salawat kepada Nabi Muhammad SAW banyak sirah-sirah, cara-cara salawat. Ada yang paling afdal apa dah? Yang paling afdal salawat yang diperintahkan di dalam salawat Ibrahimiyah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin, dan seterusnya. Fil alamin innaka Hamidum Majid. Dan diakhiri dengan apa? Adada khalqik wa ridha nafsik wa zinata arsyik wa midada kalimatik.
Ada seorang perempuan, seorang sahabat, dia berzikir dengan batu. Batunya banyak, berzikir satu persatu. Rasulullah SAW bertemu dengan ini sahabat dalam keadaan ziarah. Balik lagi, bertemu lagi dan mengatakan, tahukah engkau aku berzikir kepada Allah lebih daripada yang kau hitung itu. Boleh berzikir dengan adat tasbih, tapi Rasulullah mengajarkan kepada kita zikir yang lebih lagi. Cukup dengan mengatakan subhanallah tamla'ul mizan, subhanallah walhamdulillah tamla'u ma bainas sama wal ard. Dengan mengucapkan satu kali subhanallah, pahalanya seisi mizan timbangan manusia semua, makhluk, bukan hanya manusia, jin dan manusia. Subhanallah walhamdulillah, maka isinya antara langit dan bumi, itu pahalanya sekali seorang hamba mengucapkan. Lalu kalau ditambah dengan apa? Ya Allah, adada khalqi, ya Allah aku ingin pahalanya itu sejumlah makhlukmu kau tulis. Ini ajaran Nabi Muhammad. Ingat umatku, bacalah ini agar pahalanya berlipat-lipat yang tidak terbayang oleh kita. Sekarang kalau kita salawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, dapat satu salawat dari Allah, 10 salawat, diangkat 10 derajat, diampuni 10 kesalahan. Dan kalau ditambah dengan adada khalqi, ya Allah aku ingin pahala ini dilipat gandakan sejumlah makhlukmu, dapat. Waridha nafsi, seluas keridhoanmu, dapat. Wazinata arsy, seberat arasmu, dapat. Wa midada kalimati, dan sejumlah tinta kalammu, dapat. Makanya dalam ibadah pun memerlukan politik. Kalau ada orang bilang orang Islam tidak boleh berpolitik, salah. Dalam ibadahnya harus pakai politik. Salat masuk ke masjid 2 rakaat, pahalanya bisa 4. Masuk ke masjid tahiyatul masjid, kemudian niat wudu, kemudian niat salat isyraq, kemudian niat salat taubat, kemudian niat salat hajat. 2 rakaat saja sudah dapat 5 waktu salat. Masya Allah. Yang satu lagi tanpa ada politik, nggak punya ilmu, salat 2 rakaat tahiyatul masjid, nggak lebih nggak besar. Kitabnya yang sebelahnya banyak, yang satu kitabnya hanya 1. Tapi jangan salat pada waktu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu para ulama mengajarkan ada 5 waktu salat, yang 2 diharamkan, yang 3 diperbolehkan. Dan salat-salat itu, salat sunnahnya ada 5 macam salat sunnah yang dibicarakan di sini. Pertama, yang berwaktu. Salat yang berwaktu tidak diharamkan. Setelah salat subuh, saya lupa qobliyah subuh, boleh. Setelah salat subuh, lupa qobliyah subuh, boleh dilaksanakan setelah salat subuh. Setelah salat asar, lupa qobliyah asar, boleh dilaksanakan setelah asar. Itu salat sunnah yang berwaktu. Yang kedua, salat sunnah yang bersebab. Sebab itu ada 3. Ada sebabnya dahulu, sebabnya belakangan, sebabnya berbarengan. Kalau sebab yang dahulu bagaimana? Kita masuk masjid dulu atau tahiyatul masjid dulu? Kita masuk ke masjid, ingin tahiyatul masjid di luar atau di dalam? Setelah masuk baru tahiyatul masjid. Namanya sebabnya lebih dahulu. Kalau ingin kita musafir ke Jakarta, pergi haji, ingin safar, sebabnya dahulu atau salat dulu? Baru salat dulu, baru safar. Nggak ada namanya salat safar, setelah safar. Salatnya sebelum safar, namanya sebabnya belakangan. Ada salat istikharah, maka dikatakan salat istikharah, salatnya berbarengan. Salat yang berwaktu, salat yang bersebab, salat yang tidak bersebab dan tidak berwaktu. Yang diharamkan dalam agama hanya 2 salat. Salat yang tidak berwaktu dan bersebab, tiba-tiba ada orang masuk ke sini ingin salat, kita tanya, kamu ingin salat apa? Salat sunnah. Namanya apa? Salat sunnah saja. Nah, ini haram, nggak boleh. Nggak boleh di 5 waktu. Yang dibagi 2, yang 5 ini dibagi 2. Yang satu berhubungan dengan waktu, yang satu lagi berhubungan dengan perbuatan. Misalkan kita sudah sholat subuh sekarang, boleh nggak sholat sunnah yang tidak punya nama, nggak berwaktu dan bersebab? Nggak boleh. Tapi ada orang masuk belum sholat subuh. Kamu sudah sholat subuh? Belum. Saya ingin sholat sunnah. Boleh, sebab dia belum sholat subuh. Artinya yang berhubungan dengan pelaksanaan. Asar pun demikian. Misalkan waktu asar
Setelah sholat asar ingin sholat 2 rakaat yang tidak bernama, mutlaqah namanya, sholat sunnah mutlaqah. Ingin sholat sebelum sholat asar boleh, setelah sholat asar diharamkan. Berhubungan dengan amalan, sholat subuh, sholat asar. Kalau belum, silahkan. Kalau sudah, tidak boleh. Yang 3 berhubungan dengan waktu, ketika matahari terbit sampai 16 menit, ketika matahari ingin terbenam, dan ketika matahari ada di tengah-tengah, maka sholat itu pun tidak boleh haram. Dan satu lagi, ketika khatib sedang berbicara, tiba-tiba ada orang yang duduk ingin bangun sholat 2 rakaat, kita turunkan, jangan sholat, nggak boleh. Walaupun sholat fardu tidak boleh dilaksanakan ketika khatib sedang berdiri sholat khutbah Jum'ah. Tidak, saya tadi lupa tahiyatul masjid. Kalau sudah lama jangan, duduk aja. Kalau baru masuk silahkan bangun sholat 2 rakaat, nggak apa-apa kalau lupa. Jadi ilmu sholat pun harus dengan ilmu. Tanpa ilmu akhirnya bukan sholat tapi maksiat. Penuh masjid, dia ingin tahiyatul masjid di luar sana, di tempat parkiran kena penuh. Sana wah tahiyatul masjidnya, bukan di dalam masjid. Kamu ada di parkiran mobil. Kadang orang tidak sadar apakah ini bagian sebelahnya itu masjid atau tidak. Kalau bukan masjid, di dalam wakafnya tidak dimasukkan masjid, itu parkiran, maka sholat di situ tidak boleh tahiyatul masjid, karena bukan bagian daripada masjid. Jadi ilmu dengan siasah, dikatakan oleh guru saya Habib Salim bin Umar bin Abdullah bin Syatri, al-ilmu laisa fawqa siyasah akhiru khasasah. Ilmu tanpa dilandasi dengan siasat, maka akhirnya akan merugikan. Tidur tanpa niat, makan tanpa niat, minum tanpa niat, semuanya amalnya tanpa niat. Orang yang bekerja pulang pergi tanpa niat. Seorang ibu memasak, membersihkan pakaian istrinya, suaminya, anaknya tanpa niat. Itu semuanya hilang tanpa ada pahalanya. Kalau dengan niat, maka semuanya menjadi pahala. Niatnya bagaimana? Niatnya untuk karena Allah. Ya Allah, saya melakukan ini bukan karena suami, bukan karena anak, tapi ingin meraih ridhomu ya Allah. Sebagai seorang istri ingin bersedekah kepada suami dan anak dengan tenaganya, dengan waktunya. Bahkan ketika sambil memasak pun dia berbicara kepada Allah, ya Allah, ampuni dosaku ya Allah, ampuni dosa suami saya biar baik hati, anak saya biar bakti. Masak sambil berbicara kepada Allah. Anaknya lihat, ibu kenapa menangis? Kena bawang. Padahal bukan kena bawang, salah lagi menangis kepada Allah. Itu dapurnya, tempat bicara dia dengan Allah. Dapurnya bukan tempat yang bau, bukan. Bahkan mungkin dia tulis di situ, di tempat semua masuk ke dapurnya, assalamualaikum, karena di situ tempat ibadah dia, bukan di kamar, bukan di masjid. Tapi itu dijadikan, sedemikian pun seorang suami sama, menjadikan pekerjaannya sebagai ibadah kepada Allah, sambil bekerja sambil minta, ampuni dosa saya ya Allah, berikan saya mimpi Nabi Muhammad, karena tujuan hidupnya ada di hadapan dia. Itulah kita menjadikan hidup kita untuk ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kemudian diperintahkan pula, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahu dina hunafa. Diperintahkan ibadah harus dengan ilmu sesuai ajaran Nabi Muhammad SAW, dengan ikhlas dan sampai kepada derajat yakin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Kalau sudah ibadah dengan yakin, masya Allah, apa yang kita lihat adalah sekitarnya adalah menghubungkan kita dengan Allah. Yang kecilnya karenanya diajarkan dalam akidah, antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Kita harus meyakini semua yang baiknya, buruknya semua berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani rahimakumullah, dari salawat yang kita baca tadi, kita bisa membayangkan tadi bangunnya. Bisa-bisa dibilang bid'ah ya kalau salawat bangun tadi. Kenapa soal pada bangun? Tidak sunnah. Apakah maulid sunnah? Maulid bukan sunnah, bukan. Baik. Kalau sunnah harus ada dalilnya. Yang bilang sunnah siapa? Nggak ada. Jadi kalau orang mau baca maulid silahkan, nggak baca maulid silahkan. Kalau sunnah itu harus ada dalil nas sendiri. Padahal bukan, ini hanya satu ajaran ulama agar kita dapat mendekatkan diri kepada Allah dan Rasulnya, mengenal Nabi Muhammad SAW. Demikian dikatakan oleh Sayyid Muhammad Al-Maliki dalam kitabnya, maulid bukan sunnah.
Sunnah itu qawaid fikih memang ada, harus dalilnya, tapi sesuatu yang baik yang memang diamalkan oleh ulama-ulama dan semua umat Islam di dunia. Dan kalau tadi dikatakan bid'ah, saya akan bicara sedikit bid'ah, walaupun sangat merubah suasana, tapi untuk sebagai suatu bekal kita. Bid'ah itu perkara yang tidak sejalan dengan Al-Quran dan hadis. Bid'ah itu yang tidak sejalan dengan ajaran Nabi Muhammad SAW, itu dinamakan bid'ah. Kalau sejalan namanya bukan bid'ah. Bukan diartikan yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad, yang tidak pernah dilakukan oleh para sahabat itu bid'ah. Itu sangat kecil sekali pemahamannya. Karena para sahabat dan Nabi Muhammad SAW tidak pernah berdoa dengan bahasa Indonesia, nggak pernah khutbah dengan bahasa Indonesia, nggak pernah membangun masjid seperti ini, nggak pernah duduk di atas karpet yang indah ini, nggak pernah. Jadi sesuatu dikatakan nggak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad, masuk semuanya. Ini karpet ini mewah. Zaman Nabi Muhammad dengan di atas pasir. Saya pernah khutbah di satu masjid, kebetulan masjidnya itu adzannya 1 kali, bukan 2 kali. Habib, di sini masjidnya adzan 1 kali, bukan 2 kali. Nggak ada apa-apa. Memang tidak sah kalau sholat Jumat adzan 1 kali, nggak apa-apa. Tapi biarkan saya berbicara setelah Jumat nanti 5 menit. Baik. Maka saya ceramah. Setelah ceramah, saya mengatakan kepada yang hadir, mohon setelah khutbah ini jangan ada yang keluar. Saya ingin menjelaskan perkara adzan kenapa 1 kali dan 2 kali. Maka setelah itu di Masjid Raya Bogor, pas waktu kita jalan tol keluar itu ada masjid di situ. Banyak orang. Akhirnya saya katakan, ikhwani rahimakumullah, zaman dahulu itu adzan 1 kali, zaman Rasulullah SAW adzan hanya 1 kali. Zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq 1 kali, nggak lebih. Zaman Sayyidina Umar 1 kali, tidak lebih. Zaman Sayyidina Utsman dibuatlah 2 kali. Ada yang meriwayatkan 3 kali, agar orang-orang yang kerja itu datang ke masjid. Dan setelah datang ke masjid, mereka melakukan adzan kedua, adzan aslinya. Adzan pertama panggilan, adzan kedua untuk seruan sholat Jumat. Lalu datang orang-orang mengatakan, wah, kita akan mengambil adzan yang pertama, adzan Nabi Muhammad. Zaman adzannya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman tidak diikuti. Bukankah Nabi Muhammad mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa ar-rasyidin min ba'di, semua sahabat ya, wah, kita pilih ini dulu. Jujur karena agama atau kepentingan kalian? Kalau jujur karena agama, harus dikatakan pula zaman Nabi Muhammad masjidnya dari pohon korma, lantainya dari tanah. Kemudian zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq masjidnya pun sama, tidak dirubah, dari pohon korma, atapnya dari daun korma. Zaman Sayyidina Umar sama, tidak berubah. Zaman Sayyidina Utsman dirubah menjadi tembok semua. Bagian temboknya kalian ngikutin Sayyidina Utsman, bagian adzannya ngikutin Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Jujur kepada masyarakat mengatakan, hei masyarakat, bagian bangunan kita mengikuti Sayyidina Utsman, bagian adzannya ngikuti Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Bicara begitu, jangan mengatakan kita mengikuti sunnah Nabi Muhammad. Jangan bohongi masyarakat. Kalian memilih ini karena pilih-pilih, bukan karena agama. Kalau karena agama, terus terang kepada masyarakat. Bagian adzan kita ngikuti Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar. Bagian membangun masjid dengan megah mengikuti Sayyidina Utsman bin Affan. Bagian Quran mengikuti Sayyidina Utsman bin Affan, sebab sebelumnya Quran itu semua lembaran-lembaran. Sayyidina Utsman yang mengumpulkan 4 Quran yang masing-masing dibagi ke seluruh penjuru dunia. 4 Quran dikenalkan sebagai Mushaf Utsmani. Zaman Rasulullah SAW tidak ada taraddi kepada sahabat. Wallahumma anil khulafa rasyidin, Abu Bakar Siddiq, nggak ada itu. Kok sekarang kalian pakai? Kenapa? Mau jujur kepada masyarakat. Saya nambah ini karena pemahaman saya mengurangi ini karena pemahaman saya, bukan karena agama. Seharusnya kita tahu kesatuan muslim adalah merupakan kewajiban yang paling harus diutamakan. Tinggalkan seluruh perbedaan dan jadikan kesatuan sebagai kewajiban utama di dalam membangun negara dan bangsa.
Tinggalkan semua perbedaan pendapat, tapi mereka selalu mengeluarkan perbedaan pendapat yang akhirnya adalah masjid itu siapa? Masjid Salafi. Masjid sana apa? Masjid Sunni. Subhanallah, nggak ada dalam Islam masjid itu. Semua masjid Allah. Jangan dipecah belah. Mengerti tadi masalah adzan dan membangun masjid ternyata bukan dari hadis Quran, dari pilihan mereka yang memecah belah umat Islam. Adzan 1 kali, adzan 2 kali, masjidnya ini, masjidnya itu. Mulailah mereka mengutakan dan tertanam di masyarakat. Itu masjid apa? Masjid Wahabi masjidnya. Ini masjidnya Sunni. Kenapa kita? Jangan kita ikut-ikutan itu. Kita katakan Masjid Wahabi adalah masjid saudara kita. Ya, Masjid Sunni saudara kita. Masjid semuanya milik Allah. Ya. Marhaba. Sesi tanya jawab betulnya ya. Memang betul. Jangan hanya pendengar aja. Ya, tapi tidak ada pertanyaannya. Itu kesimpulan daripada masalah bid'ah. Kalau dihitung di semua masjid itu bid'ahnya banyak sekali. Seperti keropak sumbangan ketika khutbah dibagikan, nggak boleh, berhentikan itu. Di sini nggak ada ya, nggak ada sumbangan keropak itu, nggak ada. Nggak dijalankan. Nah, lagi khutbah tidak boleh, sebab jelas bertentangan dengan larangan. Faman lagha fala jum'atalah. Itu satu. Bentar lagi, dikit lagi. Masalah bid'ahnya banyak. Kita ini melakukan bid'ah banyak. Makanya dituduh bid'ah memang benar. Ya, bid'ah softnya renggang, tidak ada rapat. Sawu sufakum, rapatkan barisan. Kitanya biasa aja. Jadi kalau setan masuk bolak-balik, mereka betul soft kita ini tidak rapat. Bahkan Nabi Muhammad mengancam, rapatkan barisan kalian. Kalau tidak Allah akan memecah belah hati kalian. Yang mereka tuduhkan kita perbaiki. Jangan pengen, wah kita salah, mereka salah. Tidak. Kita harus lihat diri kita. Seperti kalau di Jawa itu banyak memukul ketimbring atau apa namanya, dufuf ya, di masjid. Nggak bagus. Bagusnya di luar masjid, di situ, di lapangan yang membuat dufufnya. Jangan dalam masjid. Jangan kemudian nggak apa-apa di masjid. Yang bilang nggak apa-apa siapa? Tanya ulama. Masjid itu untuk sholat, bukan bakal untuk ketimbringan atau dufuf. Di luar masjid dibuatnya. Suaranya di sini nggak apa-apa. Ya, wallahu alam bissawab. Silakan bertanya. Setelah kita mendengarkan kajian dari Nabi, barangkali ada jamaah yang ingin bertanya atau berdiskusi, kami persilakan. Baik dari bapak-bapak maupun dari ibu-ibu, kami persilakan. Belum ada? Ya, silakan. Tolong dijawab. Ya, mudah-mudahan dengan adanya kajian pada subuh ini semakin bertambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semakin menambah semangat kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Ustaz kami bertanya, mungkin pertanyaan kami sederhana, tapi mungkin saya sebagai hamba Allah setelah mendapat penjelasan ini bisa menjelaskan terutama kepada anak-anak saya dan diri saya, juga mungkin di desa saya. Seperti Pak Ustaz mengatakan tadi, saat khatib berada mimbar tidak boleh ada sumbangan yang berjalan, padahal itu juga menggunakan untuk masjid itu sendiri dan digunakan untuk kebaikan umat juga. Bagaimana cara saya untuk menjelaskan kepada orang lain atau teman-teman saudara-saudara saya agar tidak tersinggung, menjelaskan agar itu jangan terulang lagi sesuai dengan penjelasan Pak Ustaz tadi, karena itu sudah lama sekali berjalan di mana-mana saja. Mohon penjelasan, apakah ada sepotong hadis atau apa yang bisa saya sampaikan tidak menjadi kebencian buat saya, pada tujuannya bagus. Terima kasih, mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu dulu ya. Ini
pekerjaan yang memang seharusnya kesadaran umat Islam tanpa harus masjid sudah ada, diumumkan di situ. Yang ingin rumah di surga silakan letakkan uang di situ. Yang tidak ingin surga, Allah tidak memerlukan kamu, tulis begitu. Yang ingin surga, ingin kafrin di surga, letakkan walaupun 1000 di dalam keropak ini. Yang tidak ingin silahkan, Allah tidak memerlukan kamu. Kalau tidak mengerti dengan halus, dengan kasar, bukan berartinya harus demikian, tapi ada anjuran dengan lemah lembut. Tapi dengan keropak itu orang kadang malu tidak memberi, apalagi dia berpakaian rapi kebetulan tidak bawa uang. Itu mengurangi pakaian bagus, cincin bagus, liwat tanpa memberi, jadi bicaraan orang pertama. Kedua, yang tadinya yang ingin ikhlas jadi tidak ikhlas, ingin mengeluarkan 1000 malu, akhirnya ditutup. Kenapa cuma bawa 1000, ditutup sama dia, dimasukin. Jadi suatu gangguan dalam diri orang yang memberi, juga gangguan bagi orang yang lagi khutbah. Sekarang misalkan diberikan air, satu orang membawa air, ketika saya bicara terganggu nggak mereka? Pembicaraan saya sempurna didengar oleh mereka tidak? Yang diinginkan itu sholat sempurna atau masjid sempurna. Jadi yang diinginkan adalah sholat sempurna, bukan masjid sempurna. Banyak kita melihat orang-orang minta sumbangan di jalan. Nggak tahu di sini ada nggak? Di jalan bangun masjid. Dia tidak peduli mau tukang judi yang ngasih, mau orang kafir yang ngasih. Orang dulu bangun masjid tidak demikian. Dicari orang-orang yang dikenal latar belakangnya, agar masjid itu sejuk, bersih, halal. Orang-orang jahiliyah dahulu ketika membangun Ka'bah kekurangan uang, maka Hijr Ismail diberikan tanda tidak mampu membangun secara utuh, maka diberikan Hijr Ismail yang bulat itu sebagai tanda itu bagian daripada Ka'bah, karena uang halalnya nggak cukup. Kalau kita nggak peduli, taruh ada bendera di jalan, kasih ini, siapapun yang membangun yang penting masjid jadi, walaupun iblis, iya silahkan. Dia nggak bakal tanya, maaf Anda kerja di mana, barang kalian kerja di mana, tolong sumbang saya, nggak peduli, yang penting masjid jadi. Maka ketika mengasih keropak pun sama demikian. Saya pernah mengatakan kepada salah seorang DKM, dan mereka mengatakan, Habib, ini mulai pemasukan berkurang Habib ya. Saya bilang itu cobaan bagi kalian. Apakah kalian mengandalkan masyarakat atau mengandalkan Allah yang memiliki masjid ini? Kalian memegang bekerja di masjid Allah, nggak bakal dibiarkan kosong, kurang, tidak akan pasti ada bayarannya. Nggak mungkin orang kerja kepada manusia kemudian digaji, bekerja kepada Allah ditinggalkan. Tidak, Allah menjamin seluruhnya. Jadi yang keduanya, pertamanya apa tadi apa? Bahwa itu mengganggu. Dan hadis Nabi Muhammad jelas, bahkan sebelum khatib berdiri dalam mimbar sudah mengatakan, ansitu wasma'u ala ma qala al-khatibu ala al-mimbar. Terus apa lagi? Wala tulqu faman lagha fala jum'atalah. Apa? Fala yatakallam ahadukum. Itu sudah dihafal oleh. Tapi anehnya bicara kepada yang sebelahnya pun nggak boleh. Idza qala li sahibihi ansid, jangan bicara, dengarkan imam. Dia pun nggak boleh. Apalagi memutarkan keropak satu, bukan satu, semua terganggu. Mengatakan kepada sebelahnya ansid, jangan banyak berisik, dengarkan imam. Nggak boleh bilang begitu. Apakah benar? Tidak. Bukan itu maksudnya. Kalau dia mengatakan kepada temannya tanpa ada perintah agama, maka tidak boleh. Tapi kalau orang ini mau sholat ke atas seperti tadi, lagi sholat Jumat, lagi khutbah Jumat, dia bangun ingin sholat 2 rakaat tanpa ada sebab, turunkan. Kalau nggak ngerti bicarakan, nggak boleh sholat Jumat. Jangan debat di situ. Dia ngerti silakan, nggak ngerti sudah tinggalkan. Bukan berarti tidak boleh berbicara. Jadi kalau ada kemudian ada tiang atau tiang masjid, maaf, tembok masjid mau rubuh, mau rubuh, nggak boleh diem, nggak boleh ngomong. Bukan begitu artinya. Sesuatu yang diperintahkan oleh agama untuk dilarang, dilarang. Tapi jangan berbanyak bicara, cukup disingkatkan saja. Berbicara masalah agama nggak boleh. Pegang tasbih, salawat, dimanapun kata Habib boleh. Di waktu lagi khotib rumah nggak boleh, haram kalian. Makanya dengan ilmu kita tahu apa yang haram, apa yang halal. Tapi ketika khotib berbicara, wala Nabi Muhammad SAW, Allahumma sholli alaihi, pelan-pelan di dalamnya. Jangan rame-rame. Ini enggak.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli alaihi wa ala. Orang lagi khutbah Jumat pakai salawat. Jangan itu. Pelan-pelan aja. Dia dipelankan. Jangan tidak salawat dimanapun. Tapi ketika suaranya dikeraskan, jangan. Jadi kembali kepada tadi, terima kasih pertanyaannya. Pelan-pelan. Semua perkara memperingatinya, memberitahukannya pelan-pelan. Jadi tolong itu kelopak di mana namanya? Di pintu, sambil tulis mohon bantuannya agar lebih ikhlas diletakkan di sini. Tidak perlu orang tahu semua. Dengan bahasa demikian, yang ingin membangun masjid, yang ingin membangun istana di surga, silahkan sumbangkan di sini. Ya, karena panitia melarang kelopak berjalan demi menjaga keikhlasan masing-masing, maka diletakkan dengan sembunyi. Ya, siapkan taruh. Ya, itu dengan ikhlas. Demikian ya jawaban pertamanya. Wallahu a'lam. Alhamdulillah sangat jelas jawaban dari Habib. Suatu kebiasaan yang sangat sudah turun temurun, bisa Allah kita ubah pelan-pelan. Kalau jamaah pun dapat mengerti. Baik, kami buka kesempatan berikutnya kepada jamaah. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Habib yang mulia, para pertama, kami sangat senang dengan kedatangan Habib. Waalaikumsalam Habib. Ahlan sahlan. Marhaba. Kemudian yang kedua, berupa pertanyaan yang ingin kami tanyakan adalah permasalahan tentang pengakuan kepada Nabi Muhammad, yaitu penggunaan istilah atau kalimat sayyidina. Ya. Karena sebagian terjadi perbedaan, walaupun kalimat sayyidina ini khilaf yang tidak dibaca boleh, dan dibaca juga boleh. Namun untuk meyakinkan tentang kalimat sayyidina ta'ziman ila Rasulullah, ini mohon penjelasan dari Habib tentang kalimat sayyidina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalimat sayyidina artinya apa? Tuanku. Nabi Muhammad SAW melarang kita memanggil orang kafir dengan bahasa tuanku. Tuanku itu umum, baik kepada muslim, kepada pejabat. Tuanku itu umum digunakan. Dan Nabi Muhammad SAW bersabda di dalam banyak hadis, ana sayyidu waladi Adam, aku adalah pemimpin semua anak Adam. Dalam Al-Quran dijelaskan sayyidan wa hasura. Banyak sekali di Al-Quran dijelaskan para nabi disebutkan sebagai sayyid. Dalam hadis lain sayyidul qaum khadimuhum. Banyak hadis, banyak ayat Quran yang menceritakan penggunaan sayyid itu kepada para nabi, ya, juga kepada dalam hadis kepada yang lainnya. Ya, gumu ila sayyidikum. Ketika Rasulullah bersabda dan ada salah seorang kepala suku yang datang, di antara yang hadir itu anak buahnya atau rakyatnya, ketika datang, gumu ila sayyidikum, bangkitlah kalian menyambut kedatangan tetua kalian, dinamakan sayyid. Apakah dilarang atau tidak? Ketika tidak ada larangan, siapa yang berani melarang? Ketika tidak ada anjuran, bukan berarti dilarang. Kita hafalkan satu hadis, innallaha farada faraidha fala tudayyi'uha wa hadda hududan fala ta'taduha wa harramal asya fala tantahikuha wa sakatan asya rahmatan lakum. Allah telah mewajibkan kepada kalian beberapa perkara, jangan meninggalkannya, dan meletakkan hukum-hukum had yang telah dijelaskan batasannya, jangan melampauinya. Kemudian wasakatan asya wa harramal asya, dan mengharamkan beberapa perkara jangan kalian lakukan. Wasakatan asyad, dan diam terhadap beberapa perkara, rahmatan lakum, laisa linisyanin, bukan karena lupa atau karena Allah tidak tahu ini perkara bakal terjadi, tapi rahmat bagi kalian. Jadi kita tahu yang diharamkan ada, yang dihalalkan ada, yang diwajibkan ada, yang diharamkan ada, yang disunahkan ada, yang tidak disebutkan, maka terjadilah khilaf antara ulama. Sesuatu khilaf itu dilihat
kelompok yang mana yang banyak Sayyidina, ya ikuti yang kelompok yang terbanyak, nggak bakal sesat. Ingin mengikuti kelompok yang kecil silahkan, tapi jangan menyalahkan kelompok yang besar, sebab masalahnya semua ada landasannya. Apakah ada hadis yang mengatakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad? Tidak ada. Tapi mungkin tidak kita mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad? Boleh. Boleh tidak mengatakan Allahumma sholli ala Sayyidina? Boleh. Yang tidak boleh itu yang menyalahkan. Atas dasar apa dia mengatakan haram? Atas dasar apa dia melarang Sayyidina? Padahal penggunaan itu dalam masyarakat semuanya umum bisa menggunakan. Enggak, di sini menambah kalimat Sayyidina dalam salawat. Di dalam salawat dengan menambah Sayyidina. Apakah ada larangannya? Tidak larangan. Kamu tidak berhak melarang. Agama yang berhak melarang. Kembali kepada tadi, bukan semua yang tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai bid'ah. Itulah dasar. Bukan semua yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad sebagai bid'ah. Tapi yang tidak sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad adalah bid'ah. Contohnya tadi ketika khutbah Jum'ah pakai taradhi kepada sah. Kenapa kau tidak bicara ini? Ada tidak zaman Rasulullah? Waradallahu ma'anil khulafa rasyidin Abi Bakar Siddiq, ada nggak? Zaman Sayyidina Bakar ada nggak? Kenapa kau pakai itu bid'ah? Wah, itu sih nggak apa-apa. Bagian kamu nggak apa-apa, bagian kita bilang bid'ah. Kemudian doa lagi, ya Allah ampuni dosa umat Islam dan sebagainya. Ya, dalam khutbah Jumat itu banyak tambahannya. Yang tambahan-tambahannya kita kira sekarang kalau mimbar itu berapa tingkat di sini? Berapa tangga? Apakah mimbar Nabi Muhammad seperti ini atau tinggi? Lihat datang ke Madinah coba, tinggi nggak? Tinggi. Kalau gini apa? Ini mimbar bid'ah, ini tidak sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad. Bukan, kalau tinggi takut jatuh katanya. Dahulu kalau orang adzan tuh di atas atau di bawah? Di atas. Sekarang ada nggak yang khutbah di atas menara? Nggak ada. Kalau begitu bid'ah. Bagian kalian bukan bid'ah, bagian kita bid'ah. Di masjid saya bicarakan ada 10 lebih bid'ah yang terjadi di kita. Apalagi masjid-masjid yang megah, kalau kencing berseberangan sebelah dengan laki sambil ngobrol. Sunnah ini banyak ada di kota-kota, banyak begitu. Insya Allah di sini nggak ada ya? Nggak ada ya? Kencing ada sebelahan, ngobrol di situ berdua. Padahal untuk menjauh, tapi itu terjadi di masjid-masjid yang di situ maksiat terjadi. Jadi banyak sekali bid'ah yang terjadi, tapi kita tidak mengatakan bid'ah. Kalau jual beli ikan saja, saya katakan kalau jual beli ikan yang kering, ikan yang basah, beda nggak? Ikan basah ada airnya nggak? Kalau 1 ton itu airnya berapa kira-kira? 1 ember ada lebih? Itu ghish bukan? Tipuan bukan? Maka kalau beli ikan yang basah, jangan dengan di kilo, tapi dengan per ekor. Sebab ada airnya. Kalau beli ikan kering nggak apa-apa per kilo. Kamu beli ikan dari kolam, nih, dikubur 1 kilo, airnya banyak situ ya. Pas dikeringkan ternyata airnya bisa 3 liter, 4 liter itu. Kalau dihitung-hitung 30.000, 120.000 itu airnya kena. Kalau 1 ton bisa 1.200.000 itu. Tinggal dikali. Tapi kita peduli dengan itu? Nggak ada yang peduli. Ayam dalam hidup ditimbang, tinggal diisi air jadi kilonya lebih besar. Beli daging ayam, beli kambing pakai ditimbang. Kambing berapa kilo kambingnya? 40 kilo. Jual beli dengan kiloan kambing, ada nggak di sini? Nggak ada ya. Beli kambing pakai di kilo, dagingnya di kilo nggak apa-apa. Tapi kalau kambingnya di kilo nggak boleh. Jual beli keramik pakai per meter, ada nggak 1 meter? Nggak ada 1 meter. Jual belinya dengan kardus, 1 dus saya beli, 5 dus saya beli, bukan per meter. Sebab itu yang di kardus kurang dari 1 meter. Tapi nggak peduli, yang penting ya lah, repot-repot sudah. Berapa meter? Rumah saya punya 50 meter, beli 50 meter, hitung-hitung kurang 50 meter. Bilang 50 dus kardus, jangan bilang 50 meter atau per keping begitu. Jadi banyak sekali yang kita alami dan kita nggak peduli. Bahkan sholat, seorang wanita pakai make up sudah 20 tahun baru tahu. Saya baru tahu make up menghalangi air wudhu masuk ke kulit. Baru tahu, qadha semua tiap rumah waktunya. 20 tahun qadha semua. Nggak bisa, tidak sah. Siapapun di dunia ulamanya mengatakan tidak sah. Kalau dia hidup di tengah ulama, lain lagi baru masuk Islam dimaafkan, atau tinggal di gunung nggak pernah mendengar Islam dimaafkan. Itu ya. Wallahu alam. Jadi kesimpulannya tadi apa? Bid'ah itu definisinya harus kita tahu. Sesuatu yang tidak sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad, bukan yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi
Muhammad. Kalau begitu khutbah tarawih bid'ah dong. Ya. Dan nanti khutbah salat adzan yang di bawah juga bid'ah. Kamu meninggalkan sunnah Nabi Muhammad, adzan di bawah, harusnya di atas. Ya, karena orang dulu itu orang-orang jujur, di atas tidak sambil menengok tetangga. Kalau sekarang banyak orang yang matanya jahat, naik ke atas sambil lihat orang tetangga ya. Jadi suaranya aja di atas, orangnya di bawah, nggak apa-apa, karena keadilannya nggak ada, al-adalah nggak ada dalam orang-orang yang muadzin. Maka suaranya di atas, orangnya di, itulah sebabnya bukan tidak mau di atas, orang yang jujurnya sudah nggak ada. Jadi biar suaranya ke atas, orangnya di bawahnya. Allah alam shawab. Baik jemaah, sebelum Habib menutup kegiatan hari ini dengan doa, barangkali ada satu lagi tanya, ya silakan. Dan setelah ini nanti Habib akan menutup kajian subuh kita dengan pembacaan doa. Silakan, balik belakang. Alhamdulillah, semakin banyak bertambah pengetahuan kita dan juga menyegarkan kembali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kita mulai Habib Hidayah yang dirahmati Allah. Amin ya Rabb. Habib, untuk memuliakan Rasulullah Allahumma tidak hanya kita mengingatinya dengan maulidannya saja, tetapi dengan kita selalu berselawat kita akan dirahmati Allah. Pertanyaan Habib, bagaimana hukumnya dengan kita ada salah satu media, salah satu profesor kita mengatakan Rasulullah tidak dijamin masuk surga. Bagaimana dengan profesor tersebut yang sering menyampaikan wasiatnya? Apakah wasiatnya masih bisa kita ikuti sebagai pegangan hidup kita? Sekian Habib, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan hanya salawat yang menyenangkan Nabi Muhammad SAW. Orang banyak salawat, tapi tetangga umatnya yang susah nggak dibantu, salawatnya nggak diterima. Ada dia banyak salawat, tapi air hujannya itu mengenai, yang di genteng itu mengenai tembok tetangga sampai berlumut, nggak bakal terima seumur hidup dia itu. Bersihkan semua mengganggu umat Nabi Muhammad, maka silakan salawat. Bersihkan semua perkara yang dapat mengganggu umat Nabi Muhammad, maka salawatnya akan menyambung. Man ada ummati faqad adani, siapa yang menyakiti umatku sama juga menyakiti aku. Banyak salawatnya, tapi hutang umat tetangganya nggak dibayar sama dia. Ya, banyak salawatnya, tapi dia musuhan dengan saudaranya, nggak bakal terima. Bersihkan semuanya, baru salawatnya naik ke atas dan bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Hal yang kedua, masalah jaminan Nabi Muhammad SAW. Iman itu tidak dapat didustakan. Orang yang beriman dan akalnya sehat tidak mungkin dapat ditipu oleh orang. Apalagi dia punya guru rujukan yang disepakati oleh para ulama, ini guru hebat dan betul baik. Jangan guru sebagian dibenarkan, sebagian enggak. Masih abu-abu. Cari guru yang kira-kira disenangi oleh seluruh ulama, bukan oleh masyarakat. Sebab masyarakat tidak dapat menilai mana guru yang baik, mana yang tidak. Ambillah penilainya melalui para ulama. Ya, seperti kalau saya katakan Ustaz Abdul Somad baik nggak? Baik. Kata siapa? Masyarakat. Nah, kata ulama, ya betul juga kata ulama. Ikuti dia. Ya, contohnya begitu. Jadi apa? Ketika ada Nabi Muhammad tidak dijamin surga, nggak perlu debat. Iman sudah menolak. Muslim itu dijamin surga. Kita ini Muslim dijamin surga. Dan Nabi Muhammad mengatakan, ya Allah, ya Jibril, saya tidak akan rela dan puas kalau ada satu umatku di neraka. Jangan lagi Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad dijamin man mata ala la ilaha illallah dakhalal, man mata ala la ilaha illallah dakhalal jannah, yang meninggal dengan la ilaha keyakinan Allah dakhalal jannah. Kamu bicara Nabi Muhammad, mungkin tetangga saya kok katakan tidak dijamin surga. Saya bisa mengatakan dijamin surga kalau dia meninggal muslim. Jangan bicara Nabi Muhammad, jangannya. Iman sudah jelas. Kadang orang tidak jelas ketika tidak duduk dengan ulama, akhirnya bingung. Kenapa ya? Nabi Muhammad kok dibilang nggak dijamin surga? Benar juga ya. Bapak ibu Muhammad di neraka. Bapak dan ibu Nabi Muhammad di neraka. Masya Allah. Ada orang kafir mati kecil, kira-kira di neraka pantas nggak? Ada orang kafir gila dari kecil, pantas nggak masuk neraka dia?
Akal kita nerima nggak mungkin. Dia tidak punya akal, tidak punya keselamatan, pengertian. Masa dimasukkan ke neraka oleh Allah? Nggak mungkin. Anak kecil orang kafir mati ketabrak di neraka, tidak mungkin. Mereka akan bertanya, ya Allah, aku belum mendengar Islam, aku tidak paham Islam. Jangan tanya kedua orang tua Nabi Muhammad. Ini zaman fitnah. Kadang perkara yang jelas dibuat buyar. Ya, jadi fokuskan. Jangan lagi apa? Nabi Muhammad. Kita muslim dijamin surga, tapi jaga Islam iman kita. Jangan kafirkan orang lain, karena yang akan kafir kepada kita sendiri. Jaga lisan kita, jaga mata kita, jaga anggota badan kita. Kita muslim, dan jagalah ku anfusakum wa ahlikum nara. Ya. Jadi ada perkara-perkara yang memang nyata jelas, nggak perlu jawabannya, nggak perlu dipertanyakan. Masalah kedua orang tua Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mereka adalah orang-orang yang hidup di masa belum ada kenabian, belum ada Islam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.